Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Khulwatunima kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus kali ini bersama KPID Provinsi Banten. Pemirsa, radio dan televisi merupakan media yang penting karena dapat menjadi sumber informasi juga sekaligus hiburan. Dan kehadiran televisi maupun radio ini juga telah memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat melalui program maupun tayangan yang tentu saja diharapkan bernilai positif. Tayangan sehat tentu akan membentuk masyarakat yang cerdas. Dan kali ini kita akan mengangkat tema tentang membangun masyarakat cerdas bermedia. Ayo nonton TV dan dengar radio. Di sebelah saya tentu saja sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu Ketua KPID Provinsi Banten, Bapak Haris Hawitarja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga Komisioner KPID Provinsi Banten, Koordinator Bidang Kelembagaan, Bapak Ahmad Nasruddin Priyatna. Assalamualaikum Pak. Bapak juga sehat ya? Alhamdulillah. Dan terus semangat mengawasi lembaga penyiaran di Banten. Baik. Dan juga sudah hadir Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Bapak Pinan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Dan ini pertama kalinya Bapak datang ke studio Banten TV? Ya, baru pertama kali. Baru pertama kali. Terima kasih sudah hadir di sini Pak. Ya, sama-sama Bu. Mengawali perbincangan ini saya ingin ke Pak Haris terlebih dahulu. Pak, saya ingin Bapak menjelaskan bagaimana gambaran televisi dan radio saat ini di Banten yang tentu saja pengawasannya berada dalam kewenangan KPID Provinsi Banten. Apakah lembaga penyiaran di Provinsi Banten secara keseluruhan atau secara global sudah mematuhi aturan yang ada Pak? Ya, yang pertama terima kasih atas kesempatan ini dan selamat kepada para penonton Banten TV. Ya. Jadi bicara tentang radio dan televisi jangan langsung bicara tentang peraturan, kepatuhan dan sebagainya ya. Baik. Jadi kesannya nanti KPID ini polisioner banget. Padahal KPID ini sebetulnya juga mewakili masyarakat dan sekaligus mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendorong lembaga penyiaran untuk menjadi lebih kuat. Ya. Di antaranya dengan cara melakukan penguatan kualitas SDM, kemudian juga melakukan literasi kepada masyarakat karena interaksi antara masyarakat dengan lembaga penyiaran itu bisa memberi manfaat, bisa memberi benefit bagi kedua belah pihak, bagi lembaga penyiarannya juga bagi masyarakatnya. Nah, KPID ada di posisi untuk menjembatani. Di samping ada sisi-sisi lain kewenangan KPID mengawasi dan seterusnya, tapi sebetulnya yang lebih esensial dari itu semua peran dan fungsi KPID itu memastikan masyarakat mendapatkan hak-haknya, mendapatkan konten-konten yang baik, konten-konten yang bermanfaat, juga memastikan lembaga penyiaran mampu berperan dan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan tata nilai budaya bangsa dan daerah. Nah, tentang lembaga penyiaran yang ada saat ini, saya kira di Provinsi Banten ada 93 lembaga penyiaran TV dan radio di seluruh wilayah Pak Ketua Komisi. Jadi kita ini di samping harus memberdayakan, mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga penyiaran sejumlah tadi itu, juga mengawasinya sampai di kabupaten, kota dan seterusnya. Sementara tangan kita ini tidak ada di bawah. Seperti KPU itu ada di kabupaten bahkan sampai desa pada pemilu itu ada aparatnya. Kita ada di provinsi mengurusi 93. Kalau KPU Provinsi Banten itu berapa partai teh? Puluhan lah ya. Puluhan sekitar 16 atau berapa saya lupa. Jadi KPID setiap hari itu day-to-day pekerjaan KPID mengawasi, dan di kantor itu ada petugas pemantau pengawas. Jadi ada staf KPID yang paling enak kerjanya nonton TV. Kerjaan staf setiap hari nonton TV mulu kan, nggak usah disuruh itu nonton. Jadi tapi mengawasi, demikian juga mendengarkan siaran radio. Nah, sejauh yang kita awasi 24 jam karena kantor itu sampai jam 4 sore tapi malam direkam, pagi dianalisis. Sejauh ini tidak ada pelanggaran-pelanggaran signifikan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran televisi dan radio, tetapi
memang KPID terus melaksanakan pemantauan dan pengawasan agar benar-benar tidak sampai terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan, dalam hal ini P3 dan SPS. Oke, dari banyaknya lembaga penyiaran tadi yang Bapak sebutkan ada 93 barangkali, bagaimana proses pengawasannya? Apakah SDM juga tidak terbentur di KPID sendiri, Pak? Ya, selalu dalam satu kegiatan itu ada keterbatasan, ada kendala, tapi kan kita melakukan satu upaya dan strategi, misalnya tadi saya sampaikan, tenaga pengawas isi siaran, Ketua Komisi di KPID Banten itu ada 9 orang. Hanya 9? 9 orang. Jadi bayangkan untuk mengawasi 93 lembaga penyiaran seprovinsi dengan luasan wilayah seprovinsi Banten, 4 kabupaten, 4 kota, tidak mungkin bisa mengerjakan sendiri oleh institusi yang bernama KPID dan aparatnya. Tapi strategi pengawasan kita adalah melakukan pengawasan partisipatif. Jadi pengawasan partisipatif itu kita terjun ke masyarakat. Beberapa hari yang lalu juga kami KPID dengan Pak Ketua Komisi juga melaksanakan kegiatan literasi dan sosialisasi juga di beberapa tempat. Jadi selama lebih kurang 3 tahun ini kita udah hampir 100 lebih titik bertemu masyarakat, dan ini ke depan masih akan terus. Dan dengan dukungan Komisi 1 kita juga akan tahun ini bahkan lebih banyak lagi kegiatan bertemu masyarakat. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun kecerdasan masyarakat bermedia dan juga membangun partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Dalam konteks memastikan hak-hak masyarakat itu sampai diterima. Jadi misalnya masyarakat setelah tahu, oh P3 SPS itu ada ternyata. Oh ternyata tayangan yang begini ini melanggar ya. Saya pikir-pikir benar juga itu. Kadang-kadang masyarakat nggak ngerti bahwa tayangan ini melanggar, bahwa tayangan ini nggak bagus buat dirinya. Tapi dia nggak ngerti. Setelah kita beri penjelasan, kita literasi, lalu dia ngerti. Oh ternyata ada hak saya di tayangan yang seperti ini nggak boleh. Nah dia melapor ke KPID, baik tayangan televisi maupun radio, itu yang kita sebut dengan pengawasan partisipatif. Untuk menjangkau sekian banyak lembaga penyiaran dan sekian luas wilayah, dan membangun kemampuan kecerdasan masyarakat dalam bermedia. Oke, berarti memang KPID ini bukan hanya berkomunikasi dengan lembaga penyiaran, tapi juga turut memberikan edukasi kepada masyarakat, begitu Pak ya. Saya ke secara langsung, baik. Saya ke Pak Nasruddin terlebih dahulu. Pak, KPID kan memang punya wewenang dalam mengawasi lembaga penyiaran. Lalu selama ini berperan terhadap untuk meningkatkan kualitas dari lembaga penyiaran sendiri, seperti apa upaya yang dilakukan KPID, Pak? Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang tata kelola keorganisasian. Itu ada 4 bidang. Bidang pertama adalah bidang PKSP, itu berkaitan masalah struktur kebijakan. Kemudian bidang kedua itu adalah bidang PIS, pengawasan isi siaran, dan bidang ketiga adalah bidang kelembagaan, ini kebetulan domain saya. Kami di KPID khususnya selama 3 tahun ini sudah merancang beberapa kegiatan yang tujuan utamanya masing-masing bidang itu kan sudah dibagi-bagi tugasnya. Nah terkait dengan pertanyaan tadi Mbak itu, peningkatan kualitas SDM di lembaga penyiaran itu kebetulan salah satunya menjadi domain bidang kelembagaan, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan workshop. Workshop itu diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia lembaga penyiaran. Pun itu tidak hanya melibatkan lembaga penyiaran saja, tapi juga kita melibatkan stakeholder yang lain seperti kampus, ormas misalnya, bahkan lembaga-lembaga pers kampus juga kita libatkan. Karena apa? Karena kami merasa lembaga penyiaran itu memang harus mengangkat kembali citra masyarakat ini pada posisi yang harus tinggi, harus baik, dengan mendapatkan masukan dari semua komponen masyarakat. Nah di tahun 2024 ini paling tidak kita sudah melaksanakan 3 kali workshop. Baru 3 kali dong Pak? Iya, kita kalau digabung dengan yang sebelumnya sudah cukup banyak. Tapi yang 3 tahun ini karena kan kita juga membagi tugas ya. Selain juga tadi yang dikerjakan oleh Ketua KPID, kita juga melakukan hal yang lain dalam bentuk gerakan masyarakat cinta menjadi penonton televisi dan menjadi pendengar radio.
supaya dekat dengan masyarakat. Tapi khusus untuk lembaga penyiaran ya, kita karena yang kita undang narasumbernya bukan narasumber sembarangan. Kita undang dari lembaga-lembaga penyiaran yang sudah mapan di kota besar di Jakarta misalnya, dan kita mengharapkan lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Banten juga ikut sharing pengalaman gitu. Karena pada dasarnya kegiatan yang kita adakan ini, yang kita laksanakan bukan berasal dari KPID, tapi berdasarkan masukan dari lembaga penyiaran. Kemarin misalnya yang ketiga kita mengundang dari Kompas TV ya, Kompas Cetak dan Kompas TV. Bukan main tuh alhamdulillah antusiasnya lembaga penyiaran, dan mengundang juga saudara yang lain dari kampus. Dan kita berharap itu bisa meningkatkan aware ya, dan kalau kita pahami bahwa lembaga penyiaran persoalan yang sekarang ada itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas produksi mereka. Kalau misalnya ada masukan, ada pengalaman yang diperoleh dari lembaga penyiaran yang sudah malang melintang gitu ya, sebutnya misalnya Kompas kemarin, nah itu bisa dijadikan masukan bagi mereka. Meskipun mungkin beda audiensnya, tapi mereka bisa mendapatkan informasi yang cukup banyak. Itu salah satu cara kita untuk meningkatkan kualitas SDM. Salah satu upayanya. Salah satu upaya. Baik, saya ke Pak Pinan. Pak, bagaimana Bapak melihat program kualitas program dari televisi maupun juga radio di Banten? Tapi izin Pak, kita rehat dulu sebentar ya. Dan pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus terkait membangun masyarakat cerdas bermedia. Ayo nonton TV dan radio. Tentu saja masih bersama Ketua KPID Banten, kemudian Komisioner KPID Banten, dan juga Ketua Komisi 1 DPRD Banten, Bapak Pinan. Saya ke Pak Pinan. Pak, bagaimana Bapak menilai ataupun juga melihat kualitas program siaran dari televisi dan radio yang ada di Banten saat ini? Jadi kalau kita melihat program-program dan kualitas daripada televisi dan radio di Banten, bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua KPID, Banten itu luas ya Pak ya. Ya, Banten luas, di mana ada 4 kota dan 4 kabupaten. Ya. Tugas daripada KPID ini sendiri mensosialisasikan dan militerisasi agar masyarakat menjadi lebih tahu tentang tayangan baik televisi ataupun radio. Bahwa tadi ada 100 titik yang sudah dilakukan oleh KPID dan lembaga-lembaga penyiaran ya. Nah, di sini ini masih tentunya belum seberapa, hanya sebagian kecil ya Pak. Bagian kecil dari jumlah luas wilayah yang begitu besar. Kedepannya agar KPID terutama dan lembaga-lembaga penyiaran agar lebih terus mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Banten yang begitu luas dan terdiri dari beberapa wilayah yang memangnya ada di pelosok-pelosok Bu, gitu kira-kira. Baik, ya. Saya ke Pak Haris. Pak, dari pengawasan Bapak barangkali dan teman-teman komisioner ataupun juga yang lainnya, bagaimana sih program tayangan yang ada di televisi ataupun juga radio saat ini? Apakah sudah sangat memunculkan karakteristik lokal dari Banten itu sendiri? Ya, jadi untuk TV dan radio yang bisa ditangkap di wilayah Banten ini memang terdiri dari TV lokal dan TV jaringan nasional. Kemudian radio pada umumnya radio lokal, tapi memang karena posisi Banten yang berdekatan dengan Jakarta, maka sebagian siaran-siaran Jakarta itu bahkan tidak hanya bisa diterima di Tangerang, di Jabodetabek Tangerang, tapi juga sebagian di Serang. Nah, pengawasan kita itu terfokus pada lembaga penyiaran lokal, televisi, radio,
dan juga televisi berjaringan yang ada di lokal, yang ada di Banten, baik Tangerang, Serang, Cilegon, dan seterusnya. Nah, memang kita saat ini sangat mendorong kalau TV-TV lokal yang pure lokal semacam Banten TV ini, yang bukan bagian dari jaringan nasional, sudah tidak kita ragukan lokal konten dan konten-konten yang bernuansa tradisional Banten, bermuatan lokal Banten, baik itu berita, hiburan, dan seterusnya. Demikian juga radio-radio, ya kan. Hanya sekarang ini memang kita sedang konsen juga untuk mendorong TV-TV jaringan nasional. TV-TV jaringan nasional juga membuat lokal konten, karena di Undang-Undang Penyiaran di P3SPS ada kewajiban bagi mereka untuk 10% dari jumlah siaran, jam siaran itu menyiarkan, melakukan siaran lokal. Nah, itu dengan maksud apa? Dengan maksud tadi, supaya TV-TV jaringan sekalipun yang punya jaringan lokal di Banten ini juga punya porsi untuk siaran lokal dan konten lokal. Bagi masyarakat, bagi semua pihak, itu sangat penting, karena akan bisa tampil tuh wajah-wajah cewek-cewek Banten, cowok-cowok Banten jadi host di TV-TV nasional yang bersiaran lokal. Kemudian artis-artis sinetron akan tumbuh, ya kan. Persewaan kostum, make up artis itu bisa bisa muncul, betul, bisa naik di TV, Pak Ketua. Sementara kan ini TV lokal nih, Banten TV udah. Ya, TV-TV nasional juga harus kita dorong supaya bisa membuat produksi lokal, termasuk berita-berita. Jadi berita-berita lokal tuh bisa diputar, bisa naik di TV nasional yang berjaringan. Itu sebagai kesan kita, dan itu multiplier efeknya panjang dan besar, Pak Ketua. Bagaimana potensi industri kreatif ini bisa punya panggung, terus juga mungkin UMKM yang nggak mungkin bisa tayang di TV nasional, bisa di TV lokal yang berjaringan, dan itu akan menjadi pemutar roda ekonomi, pemutar roda kreativitas, dan juga isu-isu lokal ini akan bisa terangkat di TV-TV nasional berjaringan dan termasuk di TV lokal. Termasuk budaya tadi yang ditanyakan. Jadi budaya lokal itu akan dengan porsi lokal konten, siaran lokal itu tentu akan menjadi panggung. Begitu. Tapi apakah Bapak mungkin menemukan radio ataupun televisi di Banten yang isi kontennya justru Jakarta sentris misalnya, jadi lebih mengedepankan luar kota? Kalau radio itu bunuh diri, kalau dia mau Jakarta sentris. Karena radio itu entitas lokal, dia harus dekat dengan masyarakat. Jadi nggak mungkin siaran lokal Serang, Pandeglang, Lebak itu sok-sok Jakarta. Lu bunuh diri aja itu. Jadi dia harus dekat dengan masyarakat, pakai budaya, pakai dialek, pakai dialog, pakai nuansa. Itu sebenarnya nggak usah disuruh. Jadi dan teman-teman praktisi radio, aktivis radio saya kira paham ini. TV, nah TV saya kira sama. Kalau itu TV lokal, Banten TV mau sok-sok Jakarta juga siapa yang mau nonton? Dia harus dekat dengan masyarakatnya. Nah masalahnya tadi itu TV yang berjaringan. Kalau dia tidak punya local content, tidak ada slot siaran lokal, Pak Ketua, maka yang masuk ke masyarakat kita ya konten-konten yang diproduksi dengan perspektif Jakarta. Itu yang disebut Jakarta sentris. Tidak hanya hiburan, tapi berita bisa jadi Jakarta sentris. Tapi kalau TV berjaringan itu bisa membuat konten lokal, dia juga akan punya alat ukur yang sama. Dia harus dekat, dia harus ada proximity dengan orang-orang lokal, ada engagement dengan orang lokal. Jadi itulah nilai strategis dari local content, dan itu amanat undang-undang, dan itu hak masyarakat Banten. Sehingga nanti kita akan mohon dukungan juga kepada Komisi 1 untuk mengawal ini, dan ya lebih banyak lagi TV-TV jaringan nasional yang bisa membuat local content. Apakah itu akan menjadi
pesaing bagi TV lokal, ya persaingan keniscayaan. Ya. Persaingan keniscayaan. Yang kedua, saya kira yang lebih penting dari itu adalah kepentingan kita semua bisa terwujud dalam kegiatan penyiaran ini, Mbak Ketua. Ya, baik. Saya ke Pak Pinan. Pak, dari Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, lalu apa dorongan agar lembaga penyiaran meningkatkan kualitas dari program siaran, khususnya untuk meningkatkan nilai karakteristik dari kelokalan itu sendiri? Jadi begini Bu, kita khususnya di Komisi 1, dan kebetulan ini adalah mitra kerja kami berusaha agar terus mendorong KPID, lembaga-lembaga penyiaran, agar kiranya masyarakat yang di pelosok ini menerima informasi yang baik, ya, untuk mengcover berita-berita yang hoax, yang di media sosial gitu ya. Nah ini bukan rahasia umum karena hampir setiap dari pagi, siang, malam, pagi lagi, ini disuguhkan oleh berita-berita, apalagi yang di medsos kan ya, yang tidak baik. Maka di sini peran dari lembaga penyiaran, KPI dan segala macam, agar masyarakat mengkonsumsinya ini dengan berita-berita yang baik. Ini sebagai benteng ya, sebagai benteng bahwa KPID ini memfilter informasi ke masyarakat hanya yang baik-baik saja, ketimbang hoax itu. Kami mendukung Bu, agar KPID khususnya lembaga penyiaran ini masyarakat Banten harus tahu dari pelosok daerah. Oke, baik. Saya ke Pak Nasruddin. Pak, terkadang lembaga penyiaran di daerah juga memang harus bersaing dengan lembaga penyiaran yang berada di luar kota, Jakarta misalnya begitu ya. Karena kita tidak pungkiri banyak masyarakat yang justru memikat hati mereka untuk menonton televisi luar ketimbang lokal begitu. Apa masukan dari Pak Nasruddin untuk lembaga penyiaran? Ya, sebenarnya tadi sudah sempat disinggung ya oleh Pak Haris. Memang intinya itu adalah pada willing ya, willing dan kemauan dari lembaga penyiaran. Kita kan belum bicara aturan secara nasional karena saat ini faktanya wilayah siaran dari jangkauan siaran dari lembaga penyiaran nasional itu sudah masuk ke rumah kita ya. Dan kadang-kadang kalau kita mau jujur lebih banyak siaran nasional dari Jakarta yang kita terima ya. Siaran lokalnya malah kurang. Itulah barangkali pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusianya untuk meningkatkan kualitas siaran dari lembaga penyiaran lokal. Kita pahami sekali dengan tadi yang disinggung oleh Pak Ketua Komisi 1 dengan era new media sekarang, di mana lembaga penyiaran seringkali sekarang sudah tidak dianggap penting barangkali ya. Munculnya media sosial yang suka tidak suka menjadi musuh berat ya. Tapi di pihak lain harusnya menjadi tantangan bagi lembaga penyiaran. Dan itu memang dibuktikan harusnya dengan peningkatan kualitas siaran. Baik. Yang harus aman tentunya, harus sehat ya. Karena kalau tidak aman dan tidak sehat, ya kami pasti ada juga KPI itu pasti akan mengawasi siarannya yang tidak baik. Kan tadi kan harus dihindari hoaxnya. Justru kalau tadi kita bicara tentang lembaga penyiaran lokal itu lebih dekat dengan masyarakat dan harus meningkatkan banyak sekali konten-konten lokal yang harus ditingkatkan. Dan tadi tumbuh subur tuh, kayak geliat ekonomi di masyarakat lokal. Baik, kita tahan dulu Pak, dan kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini tetap di Dialog Khusus. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Khusus bersama KPID Provinsi Banten tentu saja. Saya mau langsung ke Pak Haris kembali. Pak, permasalahan saat ini yang juga menjadi tantangan bagi televisi dan radio adalah juga harus bersaing dengan media sosial begitu. Kita tidak pungkiri seperti itu. Menurut Bapak, apa catatan terkait persaingan dengan media sosial ini, Pak? Ya, ini sunatullah Ketua ya. Jadi teknologi berkembang. Bahkan kata Pak dosen, kata Pak Nas tuh teknologi komunikasi itu kemajuannya itu lebih cepat
dari teknologi luar angkasa bahkan. Jadi kita secepat kilat. Jadi hari ini kita belum bosen dengan Android, udah ada teknologi baru lagi. Ya. Kita belum bosen dengan features tertentu, sudah ada AI dan seterusnya. Jadi kita nggak kebayang, bahkan suatu saat mungkin kita nggak perlu kemana-mana. Seperti hari ini di kamar-kamar itu sudah bisa mengkonsumsi segala macam. Betul. Kalau dulu tanpa harus keluar ke bioskop, kalau dulu mau nonton harus ke bioskop, sekarang sudah malam-malam aksesnya. nonton film Korea itu Iya. sambil rebahan, ya kan. Jadi ini satu kenikmatan bagi kita generasi yang hidup sekarang mengalami segala kemajuan ini dan menikmati itu. Tapi memang selalu saja setiap kemajuan itu juga ada sisi terang dan sisi gelapnya. Maka disebutkan media sosial, media baru dan seterusnya yang sekarang banjir di hadapan kita, menyerbu semua orang, semua tempat, menimbulkan satu dampak. Dampaknya adalah karena segitu banyak informasi yang hadir itu, maka begitu banyak informasi juga yang kita bahkan tidak bisa pastikan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Itu benar-benar terjadi di zaman ini. Bahkan kita tidak sempat membentengi anak-anak kita dengan apapun. Kita tidak sempat membentengi suami Anda dengan apapun, istri kita dengan apapun, karena tiba-tiba udah nonton apa aja tuh suami, istri, dan anak itu, ya kan. Yang itu sangat berpengaruh tidak hanya pada pikiran tapi juga psikologi seseorang, pola pikir dan seterusnya, pola sikap dan seterusnya, ya kan. Dan itu fakta yang terjadi hari ini. Nah, itulah kenapa kita selalu menegaskan pentingnya kehadiran lembaga penyiaran atau televisi dan radio. Orang boleh sekarang tergila-gila atau mabuk dengan media sosial itu. Tapi karena risiko yang besar tadi juga seharusnya kita punya tempat bersandar, punya tempat mencari kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan disitulah penting dan besarnya peran lembaga penyiaran, televisi dan radio. Karena apa? Apa yang keluar di televisi dan radio pasti benar. Kalau nggak benar ditegur sama KPID. Betul. Kalau nggak baik ditegur sama KPID. Tapi di media sosial Anda lihat cara menghaluskan muka pakai apa tuh? Pakai pepaya diparut, oh iya, langsung teplokin halus di ya. muka, langsung percaya tuh ibu-ibu tuh. Padahal itu tidak teruji secara ilmiah, hanya demi konten. Menurunkan kolesterol, makan bonggol pisang, nggak tahu itu bener enggaknya. Orang percaya, dicoba juga. Yang lebih parah banyak, yang lebih serius banyak. Belum lagi masalah ideologi, masalah agama, masalah nilai-nilai ya yang tidak sepatutnya ditonton oleh anak banyak sekali. Dan itu nggak mungkin ada di TV dan radio. Oke, artinya Bapak ingin menjelaskan bahwa ayolah nonton televisi dan dengar radio begitu ya, karena kebenarannya bisa diuji begitu. Baik. Iya, betul. Saya ingin ke Pak Pinan. Pak, bagaimana Bapak menyoroti memang tadi begitu banyak masyarakat yang lebih tertarik begitu ya menonton media sosial daripada televisi dan radio. Apa dorongan Bapak? Jadi begini Bu, ya saya melihat bahwa KPID dan lembaga penyiaran di sini punya jargon yang mana ayo nonton televisi dan dengar radio, bahwa di mana masyarakat kita ya umumnya ini udah jarang sekali mendengar radio, ya siaran-siaran radio, dan TV pun itu hanya program-program tertentu saja. Ya, makanya di sini lembaga penyiaran khusus yang ada di Banten mensosialisasikan. Contoh kayak kemarin kita literisasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat, mari kita nonton TV.
Mari kita dengar radio. Untuk apa? Untuk memperoleh informasi, tayangan yang baik, informasi yang baik, khususnya di TV lokal di wilayah kita. Ya, mudah-mudahan nanti kita terus bersinergi meningkatkan bagaimana caranya dengan KPID dan lembaga-lembaga penyiaran khusus yang ada di Banten agar bisa lebih menyentuh ke masyarakat yang paling bawah. Baik. Gitu, Bu. Saya ke Pak Nasruddin. Kalau menurut Pak Nasruddin, mengapa masyarakat harus nonton TV dan dengar radio, Pak? Ya, tadi sudah disinggung ya. Saya harus mengingatkan. Betul bahwa media sosial itu menyampaikan informasi hampir sama fungsinya dengan lembaga penyiaran. Tetapi kita memang harus agak sedikit ekstra waspada ya dengan konten-konten yang ada di media sosial. Karena sejauh ini kan tidak ada polisinya tuh untuk media sosial kecuali dilaporkan. Makanya kan kalau media sosial kan deliknya delik aduan tuh. Kalau ada yang merasa dirugikan, dibohongi, dicemarkan. Kalau ada merasa dicemarkan dia baru lapor. Kalau tidak lapor dianggapnya benar. Bahkan sesuatu yang belum pasti juga diamini. Tapi kalau di lembaga penyiaran, TV dan radio itu meskipun tidak pasti benarnya, 99,9% itu benar adanya. Kenapa? Karena langsung diawasi oleh kita. Ya. Kuncinya itu pengawasan. Pengawasan dari kita. Dan pengawasan sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh KPID, tapi kita juga melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi itu sebenarnya untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat untuk sama-sama aware. Tolong tetap tetap waspada dengan isi konten media sosial. Apalagi kemarin menjelang pilkada kan berseliweran informasi-informasi yang mungkin perlu dipertanyakan lagi. Kalau dan tidak ada prinsip jurnalistik kan di media sosial. Kalau di lembaga penyiaran itu justru prinsip jurnalistiknya tidak pakai betul gitu. Konfirmasi sampai betul-betul dilakukan usaha itu. Tidak mungkin kemudian dipublish kalau belum betul-betul belum terkonfirmasi. Itu kuncinya. Mekanisme dijalankan. Betul. Prinsip jurnalistiknya itu betul-betul dilakukan kalau di lembaga penyiaran. Di luar pers ya tentunya dicetak. Saya pikir begitu Pak, kuncinya utama. Saya ke Pak Haris kembali. Pak, kita tidak pungkiri di media kita, di media sosial khususnya begitu kan, ada juga televisi web begitu Pak ya, dan banyak masyarakat yang menonton di situ. Dan banyak juga mungkin dalam program di televisi web itu justru tidak sesuai dengan kaidah SP3 SPS. Nah, ini memang apakah belum menjadi kewenangan dari KPI atau seperti apa mitra dengan Komisi 1 ataupun juga DPRD Pak? Ya, Undang-Undang 32 tahun 2002 itu membuat atau menetapkan definisi penyiaran. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan gambar dan suara melalui pemancar di laut, di darat, dan di angkasa, di udara ya. Ya, jadi itu definisinya. Sehingga maknanya tidak mencakup kegiatan yang dipancarluaskan melalui jaringan internet. Jadi semua kegiatan yang menggunakan jaringan internet itu tidak masuk dalam definisi Undang-Undang Penyiaran, sehingga belum menjadi kewenangan atau saat ini tidak menjadi kewenangan Komisi Penyiaran, dalam hal ini KPID, untuk mengawasinya. Padahal prakteknya sudah serupa siaran televisi. Betul. Bahkan persis boleh dibilang, tapi tidak terjangkau oleh ketentuan, sehingga itulah isu atau dorongan untuk revisi Undang-Undang Penyiaran, terus pemberian kewenangan kepada satu institusi untuk melakukan pengawasan, lalu meredefinisi penyiaran dan seterusnya. Itu sebenarnya udah lama didorong, udah lama dibicarakan, tapi memang sampai detik terakhir kemarin juga mentah lagi. Nah, sekarang memang akhirnya KPID ya, Komisi Penyiaran menjalankan tugas dan fungsi seperti yang diatur undang-undang dengan cara seperti ini, mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dalam bermedia, sambil kita berharap negara ini segera hadir, Pak Ketua, untuk melindungi masyarakat. Karena sekarang ini masyarakat benar-benar dihadapkan dan disuguhkan konten-konten yang luar biasa, yang tidak semua bermanfaat. Bahkan banyak yang menjerumuskan. Bahkan sengaja ada produser-produser
Hoax itu sengaja diproduksi, sengaja dibuat, sengaja untuk menjerumuskan masyarakat. Itu sengaja. Baik di agenda apapun, apalagi di agenda politik, di agenda non politik, kemasyarakatan, bahkan itu sebuah desain supaya masyarakat salah paham, misleading, bahkan berkonflik satu sama lain. Jadi itu tidak ada institusi yang mengawasi. Jadi kita sampaikan seperti hari ini, melakukan edukasi juga, literasi juga, mengajak masyarakat untuk mari kita cerdas bermedia, dan untuk kali ini hanya kita ajak juga, ayo nonton TV, ayo dengar radio. Dengan maksud tadi itu, radio dan televisi kita posisikan sebagai benteng nilai, Pak Ketua, sebagai benteng dan sebagai rujukan. Baik. Sebagai tempat bersandar mencari kebenaran bagi masyarakat. Baik, saya ke Pak Pinan. Pak, negara harus hadir, tadi kata Pak Haris, negara harus hadir untuk melindungi masyarakat dari program ataupun juga tayangan, khususnya dari media sosial. Lalu mungkin dorongan dari Komisi 1 ke depannya akan seperti apa? Mungkin bermitra dengan pemerintah secara langsung atau bagaimana? Kita tahan dulu, Pak. Dan pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetap di Dialog Khusus. Baik, pemirsa Banten TV, terima kasih Anda tentu saja masih menyaksikan Dialog Khusus bersama KPID Provinsi Banten, membangun masyarakat cerdas bermedia, ayo nonton TV dan dengar radio. Saya kembali lagi ke Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Pak, negara harus hadir untuk melindungi masyarakat dari tayangan ataupun juga program, khususnya yang media sosial yang bertebaran sekali. Menurut Bapak, apakah negara memang belum hadir hingga saat ini? Lalu apa dorongan dari DPRD Banten? Jadi begini, negara harus hadir untuk melindungi masyarakat dari konten-konten yang tidak bertanggung jawab, ya, konten-konten yang berusaha untuk memecah belah, ya, membuat isu-isu yang tidak baik kepada masyarakat. Nah, untuk hadir di sini bagaimana caranya? Tadi dijelaskan bahwa negara hadir, terkadang masyarakat nggak paham. Medsos yang sekiranya ini berbahaya untuk dirinya sendiri, ketika ketidaktahuan masyarakat menyebarkan lagi ke pihak lain. Ini akan menjadi akibat hukum, Bu. Betul nggak? Betul. Nah, maka dari itu kita hadir. Negara hadir ya untuk dapat melindungi masyarakatnya dari ketidaktahuan. Ya, salah bermain medsos, dan juga memang harus kita jaga agar masyarakat ini juga aman bermedsos, gitu Bu. Ya. Baik. Karena di sini tadi kita mesti cerdas. Ya. Masyarakatnya harus didorong untuk cerdas. Masyarakat harus didorong untuk cerdas. Cerdas dalam memilah dan memilih. Ya, tayangan atau konten-konten yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Itu Bu. Makanya nonton TV dan dengar nonton radio. TV dan dengar radio. Baik, saya ke Pak Nasruddin. Pak, televisi dan radio saat ini kan bersaing dengan media sosial, tadi sudah dijelaskan di awal. Lalu apa masukan Bapak agar lembaga penyiaran ini tidak kalah begitu dengan konten-konten yang ada di medsos? Ya, tantangan berat ya. Tantangan berat ketika dulu kita pernah mengalami masa betul-betul lembaga penyiaran itu naik tidak daun. Ada kayaknya ya, yang tidak tahu program televisi. Tapi sekarang dalam posisi yang berada hampir dalam titik nadir, terbalik, karena memang kita juga tadi dikatakan oleh Ketua KPID, ini sunatullah ketika teknologi mulai berkembang, tidak bisa dicegah oleh kita ya. Tapi intinya bahwa seharusnya itu ketika ada tantangan itu justru menjadi sebuah, ketika ada sesuatu yang menjadi sebut lawan menjadi tantangan, jadi justru tidak melemahkan ikhtiar mereka kan. Meskipun mungkin diucapkan gampang, tapi memang faktanya lembaga penyiaran itu harus lebih kreatif. Dengan cara apapun mereka harus lakukan. Tapi intinya tadi keutamaan keunggulan dari lembaga penyiaran itu dipastikan isinya itu pasti benarnya. Ya. Pasti benarnya. Itu yang justru menjadi kunci. Tentu bukan hanya sekedar benar dong, tapi juga variasi-variasi
programnya juga harus variatif segala macam, sehingga membuat kita juga menjadi tertarik untuk nonton televisi. Saya termasuk orang yang sangat lebih menyukai televisi ya, dan radio tentunya, bukan karena saya komisioner KPID, tapi memang sudah merasakan banyak sekali informasi-informasi yang banyak Hoax. banyak kurang benarnya lah gitu ya di media sosial itu ya. Karena kita tahu, maka itulah kita sampaikan kepada masyarakat, minimal pada keluarga lah, bahwa media sosial itu tidak mudah di-share ya. Dan terutama sekali lagi kalau lembaga penyiaran, ketika media sosial itu sudah tidak bisa ditolak kehadirannya, maka suka tidak suka lembaga penyiaran harus siap menghadapi tantangan seperti itu. Kualitas sumber daya manusia harus tingkatkan. Tantangan besar Pak ya. Tantangan besarnya begitu. Meskipun Bahkan kita mungkin lembaga penyiaran juga ada yang kita tidak pungkiri juga turut ikut di media sosial begitu ya. Itu tidak mengapa tentu. Silahkan saja. Hanya memang tadi dikatakan oleh Pak Haris, kita tidak bisa masuk ke wilayah pengawasan yang berbasis internet tadi. Itu yang memang sampai saat ini kita mesti berikhtiar untuk mudah-mudahan segera direvisi. Kalau sudah masuk, kita masuk ke OTT itu, over the top, bisa kita masuk ke wilayah pengawasan di siaran media sosial juga. Karena sebetulnya ketika kita ke masyarakat sosialisasi, pertanyaan mendasar itu bukan pada radio dan televisi. Kok media sosial tidak diawasi? Nah, itu yang kita agak susah menjawabnya memang. Karena memang tidak ada payung hukumnya itu mengawasi. Saya pikir begitu. Baik, saya ke Pak Haris. Lalu apa upaya yang terus dilakukan oleh KPID Provinsi Banten Pak kepada masyarakat khususnya agar masyarakat ini bijak menonton televisi dan mendengarkan radio? Ya, Australia sudah membuat aturan melarang anak-anak sebelum usia 16 apa 17 apa 18 13 tahun kalau tidak salah ya. itu untuk 16. mengkonsumsi media sosial. Oh, Oke. Jadi itu negara liberal sudah membuat aturan yang seperti itu, mungkin karena berangkat dari keprihatinan terhadap dampak. Betul bahwa tidak semua itu buruk di media sosial, itu banyak juga yang bagus, tapi yang buruk juga sama banyaknya gitu ya, yang berdampak maksudnya. Nah sehingga yang kita bisa sarankan kepada masyarakat, sementara ini undang-undang kita seperti itu dan belum ada kewenangan lembaga apapun yang melakukan pengawasan terhadap konten-konten media sosial kecuali memang menggunakan jalur hukum Pak Ketua. Kalau ada fitnah, ada apa. Tapi kalau isinya penyesatan misalnya untuk menghaluskan muka pakai parutan pepaya, ini siapa yang mau digugat? Ya. Padahal orang sudah kadung banyak yang neplokin muka dengan parutan pepaya. Masyarakat ketidakpahaman medsos gitu yang tadi berakibat hukum kan Bu? Betul. Iya, itu mungkin ada wilayah-wilayah yang bisa diproses secara hukum, tapi ada wilayah-wilayah yang memang udah terlanjur masuk dan susah juga. Nah, makanya kita himbau masyarakat untuk ayo kita sama-sama meningkatkan kecerdasan kita dalam bermedia. Dan KPID juga berharap ayo kembali nonton TV dan radio, hidupkan televisi di ruang-ruang keluarga sehingga ada sesi kumpul keluarga, tidak masing-masing semua ibunya di kamar belakang sama anaknya, Neng bukain pintu depan pakai WA ya kan. Terus sekarang anak-anak belajar pegang handphone nonsense, ya kan? Nonsense tuh pegang handphone belajar tuh nonsense. Tapi kalau dengar radio itu bisa. Beli radio sekarang juga sudah murah, TV juga sudah murah, bisa di ruang keluarga, ada sesi kumpul dengan keluarga nonton TV. Kalau orang-orang menganjurkan diet medsos dengan cara apa? Kembalilah kita distract waktu kita ke TV. Dari sepenuhnya nonton medsos, kita coba nonton TV, mendengarkan radio. Lagunya banyak yang masih enak didengar lewat radio, informasinya sambil belajar bisa, sambil masak bisa, sambil kemanapun bisa. Radio, TV juga sangat menghibur sekarang ini. Baik, jadi jangan segan untuk tetap mendengar radio dan juga menonton televisi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio. Terima kasih Pak Haris, Pak Pinan, dan juga terima kasih Pak Nasruddin. Dan pemirsa Banten TV, demikian dialog khusus bersama KPID Provinsi Banten. Saya Lili Khulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.